Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelumnya kita ice breaking dulu dengan kalau saya bilang hai, silahkan jawab dengan halo. Kalau saya bilang halo, silahkan jawab dengan hai. Kalau saya bilang halo-halo, Bapak Ibu Guru silahkan bernyanyi halo-halo Bandung. Oke ya? Oke, siap? Oke, sebelumnya halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kombel KKD PJUK Karangmojo di tepatnya di SDP. Yang terhormat Bapak Ketua KKD PJUK Karangmojo Bapak Nur Rahmat, kemudian Bapak Ibu Guru PJUK Karangmojo yang saya hormati pula. Izinkan saya di sini untuk berbagi sebuah ilmu baru mungkin untuk Bapak Ibu Guru semuanya, yakni rencana tindak lanjut Sport Education Model yang biasa disingkat dengan SEM. Di sini saya memilih materi bola besar dengan judul Bendungan 2 Mini Soccer Cup yang pertama. Jadi di sini intinya nanti para peserta didik menjadi sebuah panitia atau berperan sebagai seseorang yang melaksanakan sebuah perlombaan, dalam hal ini yaitu mini soccer atau sepak bola mini di SD Bendungan 2. Jadi nanti kegiatannya dilaksanakan sepenuhnya oleh peserta didik. Jadi guru di sini hanya fasilitator saja untuk mengarahkan bagaimana jalannya kegiatan agar berjalan dengan lancar. Karena peserta didik pastinya belum menguasai penuh bagaimana untuk melaksanakan sebuah kegiatan, terutama sebuah lomba menjadi sebuah kegiatan atau perlombaan yang bagus dan nantinya bisa menjadi sebuah pembelajaran di kemudian hari. Oke, lanjut. Latar belakang saya untuk melaksanakan SEM ini adalah pendidikan jasmani adalah salah satu komponen penting dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar. Melalui pendidikan jasmani, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang kemampuan fisik, tetapi juga pentingnya menjaga kesehatan, kerjasama, sportivitas, dan nilai-nilai lainnya. Nah, untuk olahraga pada masa modern sekarang ini tidak hanya berguna untuk menjadikan tubuh sehat saja, tetapi juga dapat menjadi olahraga industri. Oleh sebab itu, peserta didik perlu dikenalkan dengan metode sport education model tadi, agar mereka bisa berlatih untuk bermain peran dalam kegiatan tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu, agar nantinya peserta didik terbiasa
untuk melaksanakan kegiatan bermain peran dalam SEM tersebut. Lanjut, untuk tujuannya, peserta didik memahami pengertian, perencanaan, dan administrasi kompetisi olahraga, khususnya pertandingan sepak bola ini. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih, atau peran lainnya, khususnya pada pertandingan sepak bola. Ini mungkin saya nulis di pikiran saya itu sepak bola ini, ternyata menulisnya takraw. Ya, seperti itu ya. Maaf Bapak Ibu, nanti bisa saya edit, kesalahan itu adalah hal yang biasa. Oke, jadi tidak hanya menjadi wasit, pelatih, nanti ada juga bisa berperan sebagai jurnalis atau bisa sebagai linesman, atau nanti ada komentator, nanti juga ada, kalau di kepanitiaan juga ada nanti P3K, kemudian ada juga konsumsi dan sebagainya. Dan yang terakhir, di tujuan, peserta didik mampu menyusun laporan kegiatan. Jadi tidak hanya melaksanakan terus selesai saja, tapi diharapkan nanti peserta didik mampu menyusun sebuah laporan kegiatan. Dari nanti laporan pembukaannya bagaimana, pelaksanaannya apakah terkendala atau tidak, kemudian dan sebagainya itu. Lanjut, di capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yaitu yang pertama, peserta didik mempraktekkan pertandingan sepak bola ini antar kelas di halaman sekolah dengan Sport Education Model atau SEM. Kemudian guru memberikan bimbingan dan mengamati proses keterampilan dan kerjasama antar peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik memilih perannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi di sini peserta didik bisa ditanya terlebih dahulu, kamu si A, kamu mau jadi apa? Ini di pertandingan sepak bola ini itu ada A, B, C, D, dan yang lainnya. Kamu mau menjadi A, B, atau C? Ya, pertama ditanya seperti itu. Mungkin dari beberapa peserta didik, mungkin khususnya yang putri, biasanya kalau menyangkut permainan sepak bola itu peserta didik yang putri kurang antusias kebanyakan, tapi tidak semua. Nah, peserta didik yang kurang antusias tersebut mungkin bisa diarahkan untuk bermain peran di peran yang tidak bermain sepak bola. Mungkin bisa menjadi manajer timnya, atau bisa menjadi P3K-nya, atau bisa menjadi komentator atau peran-peran yang lainnya. Jadi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir, di capaian langkah-langkahnya, setiap kelompok atau kelas membuat poster pertandingan sepak bola mini dan mempresentasikan hasil praktek mereka, termasuk apa yang telah mereka pelajari selama dilaksanakan pertandingan sepak bola mini dengan Sport Education Model. Di sini berarti peserta didik juga diajarkan bagaimana sebelum mengadakan sebuah pertandingan itu perlu adanya sebuah publikasi. Jadi dengan membuat poster pertandingan atau membuat pengumuman yang lainnya, bisa di story WA, Instagram, atau dan yang lainnya, dengan memanfaatkan media sosial
itu mereka berusaha membuat poster yang menggambarkan besok tanggal 35 ya seperti itu ya, 35 November akan ada sebuah pertandingan sepak bola mini yang diadakan di SD Bendungan 2 seperti itu. Untuk selanjutnya ada lagi peserta didik belajar bermain peran. Nah, tadi sudah disebutkan wasit, supporter, bahkan sebagai tamu undangan. Kegiatan dilaksanakan sampai ke puncak kegiatan, yaitu acara penerimaan hadiah. Jadi rangkaian acaranya dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh peserta didik dan guru hanya sebagai pembimbing saja. Dan capaian terakhir, guru memberikan umpan balik dan menyimpulkan pembelajaran sport education model sepak takraw yang dilaksanakan antar kelas supaya peserta didik memahami dan berguna bagi peserta didik di kemudian hari. Nah, ini maksudnya setelah pertandingan selesai sampai di akhir penerimaan hadiah, nanti akan diadakan sebuah evaluasi akhir. Bagaimana sih kegiatan itu berjalan lancar atau tidak, nanti dievaluasi bersama. Kemudian di struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, proyek ini akan dilaksanakan oleh peserta didik kelas 3, 4, 5, dan 6 yang termasuk dalam kelas fase B dan C. Kenapa banyak sekali dari kelas 3 sampai kelas 6? Karena di sekolah saya Bendungan 2 untuk murid atau peserta didik kelas 3 sendiri hanya berjumlah 7 orang. Luar biasa. Berjumlah 70 orang. Dan kelas 4, 5, dan 6 tidak berbeda jauh, tidak lebih dari 15 anak di setiap kelas. Jadi perlu dilakukan kolaborasi antara kelas 3, 4, dan 6 untuk kegiatan SEM ini dapat berjalan. Karena kemarin sempat sudah saya coba untuk dalam melakukan SEM ini, kelas 6 nanti berperan sebagai panitia, kemudian kelas 5 nanti sebagai pendukungnya, nanti bisa sebagai supporter, bisa sebagai jurnalis atau yang lainnya yang di luar kegiatan itu atau di luar yang melaksanakan lomba. Jadi nanti istilahnya sebagai pendukung. Kemudian yang bermain sepak bola itu kelas 3 dan 4. Kelas 3 7 orang itu tadi, yang putra berjumlah 5 orang pas 5 orang, dan yang 2 itu putri. Putri itu menjadi sebagai pelatih dan sebagai medis. Pelatih putri ini bagus. Dan yang kedua, proyek ini rencananya dilaksanakan pada akhir semester 1 setelah kegiatan PAS. Jadi untuk mengisi kegiatan ketika Bapak Ibu guru yang lain sibuk dengan raportnya, guru olahraga sudah siap dengan nilai yang sudah jadi. Jadi membantu Bapak Ibu guru yang lain dalam menghandle anak-anak ketika Bapak Ibu guru yang lain sibuk dengan rapot untuk semester 1-nya. Kemudian mata pelajaran yang dilibatkan adalah yang pertama sudah pasti pendidikan jasmani, kemudian pendidikan agama juga bisa terlibat, dan yang terakhir teknologi informasi. Kayak PJOK tentu dalam permainan dan kegiatannya. Pendidikan agama nanti bisa berupa guru agama nanti bisa membriefing anak-anak terlebih dahulu ketika sebelum kegiatan dimulai. Pastinya ada kegiatan berjumlah, nah itu nanti dipimpin oleh
guru agama. Kemudian untuk TI-nya, TI tentu tadi disebutkan di awal bahwasanya peserta didik diajarkan untuk membuat sebuah poster pertandingan. Jadi ini berkaitan dengan teknologi informasi karena akan disebarkan di story WA atau di Instagram atau di media sosial yang lain. Proyek ini termasuk kegiatan kokurikuler, kemudian mitranya ada kepala sekolah, kemudian KBS Guru Mapel KKG, nah seperti ini untuk sharing-sharing. Kemudian juga ada orang tua peserta didik atau nanti bisa disebut wali murid. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab, KBS Guru Mapel sebagai tempat sharing-sharing bagaimana agar kegiatan SEM ini bisa berjalan dengan lancar. Itu pasti ada sharing-sharing dari KBS Guru Mapel KKG. Kemudian orang tua siswa sebagai pendukung anaknya dalam kegiatan tersebut. Mungkin ketika anaknya ditunjuk sebagai wasit, orang tua siswa pasti diberitahu oleh anaknya, "Bu, Pak, aku dapat jatah peran dari Pak Didik menjadi wasit." Padahal saya belum pernah menjadi wasit. Bagaimana, Bu? Kemudian kan pasti ibunya juga tidak begitu saja mendiamkan anaknya, pasti akan pasti akan akan diberi sebuah pengetahuan, bisa dari media sosial atau yang lainnya. Oh begini loh, caranya menjadi wasit dan sebagainya. Lanjut selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama ini aset manusia, ada kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, dan wali murid. Nah, ini pasti pokok aset manusianya, pasti ada kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, dan wali murid. Untuk aset fisik di tempat kami atau di sekolah saya, halaman sekolah pasti sudah ada. Kemudian sarana olahraga lumayan lengkap, alhamdulillah. Laptop juga ada, sound system juga ada, walau jadul tapi tetap bisa digunakan. Aset finansialnya, dana bos untuk pembelian hadiah perlombaan. Kemarin sebenarnya untuk yang pernah saya lakukan untuk pendanaan berasal dari pribadi untuk membelikan makanan anak-anak untuk mencoba sebuah set, tapi besok diusahakan dikeluarkan dari dana bos. Untuk aset sosialnya, kerjasama dan dukungan warga sekolah dalam mewujudkan peningkatan kebugaran jasmani. Ya, seperti tadi, pastinya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, para warga di sekitar sekolah pasti sangat mendukung, karena tidak sedikit juga ketika ada yang lewat, bendungan dua ada apa itu? Kok rame-rame? Ternyata ada pertandingan sepak bola ini. Ketika mau ke sawah atau kemana pasti akan berhenti sebentar untuk melihat pertandingan sepak bola ini. Dan aset lingkungannya, di tempat saya UKS pasti, dan kebetulan di depan sekolah saya ada puskesmas, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan cepat ditangani. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan untuk rencana refleksi, evaluasi kegiatan menggunakan lembar pengamatan guru, evaluasi umpan balik dari peserta didik menggunakan kuesioner atau wawancara. Dan yang terakhir, evaluasi hasil produk. Nah, ini di sini evaluasi umpan balik dari peserta didik menggunakan kuesioner atau wawancara ini akan bermanfaat sekali dalam hal terutama wawancara. Itu akan menumbuhkan sebuah berpikir kritis dan keberanian peserta didik dalam melakukannya. Kemudian ada kemungkinan tantangannya. Tadi disebutkan
dilaksanakan di setelah kegiatan PAS, kemudian di sekitar bulan Desember. Padahal cuaca sekarang ini sudah musim hujan, jadi faktor cuaca yang kurang menentu itu pasti menjadi kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua, lapangan keras dan kurang rata. Nah, perlu ekstra hati-hati ketika dilakukan kegiatan, karena dilakukan di halaman sekolah dan dari konblok, terutama itu di sekolah saya, kemudian ada yang berlubang sedikit, jadi perlu diperhatikan lagi dan ekstra hati-hati. Oke, kemarin sudah sempat saya dicoba dengan sekilas rangkaian SEM itu seperti ini Bapak Ibu, contoh saja. Yang pertama itu membuat susunan panitia. Nah, ini dilakukan sepenuhnya oleh peserta didik. Guru dalam hal ini saya hanya mendampingi di belakang ketika peserta didik bingung. Nanti saya sebagai guru mengarahkan, oh ini loh bagian begini dan sebagainya. Jadi bisa berjalan. Ini ada technical meeting oleh panitia kegiatan yang sudah dibentuk tadi. Ini pembukaannya dilakukan oleh peserta didik juga, nanti dipimpin oleh peserta didik juga. Dari peraturan permainan menjelaskannya bagaimana, peraturan pertandingannya bagaimana, dan dari komisi wasit juga ikut menjelaskan aturan-aturannya. Kemudian sebelum pertandingan tentunya ada pengarahan terakhir oleh guru. Ini penting sekali karena ini masih dalam fase belajar. Bisa dibayangkan siswa putra dari kelas 3 sampai kelas 6 cukup dalam satu foto. Jadi sangat banyak sekali sehingga membutuhkan aset manusia yang sangat banyak. Ini persiapannya dengan menata meja dan kursi untuk komentator, untuk pemain cadangan disediakan kursi. Dan ini pelaksanaan kegiatan SEM-nya. Tadi fotonya tidak blur, tapi setelah tempatkan di depan jadi blur. Ini ada pembukaan dilakukan oleh peserta didik, kemudian dibariskan. Yang merah-merah sebelah tiang bendera itu adalah panitianya, kemudian yang memakai jersey pinjaman ini adalah pesertanya. Pinjaman pink dan kuning belum bisa kembalikan Pak. Terima kasih sudah dipinjami jersey-nya. Ini tadi pelaksanaan SEM-nya seperti ini. Di halaman sekolah menggunakan bola plastik, gawat menggunakan kun, batas lapangan menggunakan kun. Jadi di sini memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Mungkin besok bisa mendapatkan gawat yang bagus. Semoga saja nanti kepala sekolah juga ACC. Ini untuk penyerahan hadiahnya seperti ini dilakukan untuk juara pertama diserahkan oleh ketua panitia oleh Mas Davi. Kameranya VGA loh. Diserahkan oleh Mas Davi, kemudian diterima. Kebetulan yang menang ini kelas 4. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk sekilas penjelasan dari sport education model yang saya laksanakan di SD saya. Mungkin ada saran dan kritik atau pertanyaan pada saya, monggo waktu dan tempat saya persilahkan pada Bapak Ibu Guru. Monggo ada yang mau menambahkan pertanyaan, monggo Bu Rini. Baik, terima kasih waktunya. Pemaparan yang sangat bagus sekali, luar biasa.
sedikit menambahkan, barangkali kalau jumlah siswanya itu dari kelas 3 sampai kelas 6 hanya beberapa ekor itu dicari dulu materi pembelajaran yang individual, misalnya lomba lari atau misalnya bermain tradisional yang atau juga bisa catur misalnya yang gitu, atau bulu tangkis, nah itu jadi bisa mencoba sport education model ini meskipun dengan pemain yang terbatas jumlahnya. Demikian Mas. Terima kasih Bu Rini atas masukannya. Ini tentu ini menjadi masukan yang sangat bagus pada saya. Untuk di segmen berikutnya bisa saya laksanakan mungkin bulu tangkis benar Bu Rini, tapi untuk lapangan pasti ada kendala, tapi tidak apa-apa, dicoba dulu. Kemudian untuk atletik sebenarnya menjanjikan, nanti bisa nunut di lapangan sebelah timurnya Pak ya. Itu sudah dibuatkan sebuah arena olahraga. Ya sudah lumayan luas, bisa untuk sepak bola, bisa untuk lari, bisa untuk voli dan sebagainya. Terima kasih Bu Rini atas masukannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya yang sudah diluangkan untuk mendengarkan paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.